Salam dan bahagia. Saya Apolorinda Kaisan SPD, Guru Matematika pada SMA Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, calon guru penggerak Angkatan 10. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Arit N. Leimakali SPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Yonatan Manimalai SPD. Adapun tujuan dari demonstrasi kontekstual ini adalah sebagai calon guru penggerak, saya dapat mempraktikkan pemahaman saya tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi guru pada saat melaksanakan segitiga restitusi adalah guru berada pada posisi sebagai manajer. Aspek yang dikembangkan adalah aspek intrinsik, sehingga penemuan nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya dapat membentuk karakter murid. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Jelita sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Jelita. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini Jelita? Baik Ibu. Jelita, Ibu tadi ada rekap daftar hadir matematika. Ternyata dalam daftar hadir itu Jelita sering terlambat. Dan juga pada kolom daftar nilai formatif itu ada beberapa bagian yang kosong. Betul kok, Jelita sering terlambat. Ya. Menurut yang Jelita ingat, berapa kali Jelita terlambat? Sudah 7 kali. Sering terlambat tuh baik kok tidak? Iya. Baik Jelita, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah buat salah seperti Jelita, itu terlambat. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu seperti terlambat itu dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Itu berarti kita memperbaiki diri. Setuju. Baik Jelita, mari kita sama-sama cari dia punya solusi supaya Jelita jangan terlambat lagi. Jelita sering terlambat pasti punya alasan. Kenapa kok Jelita sering terlambat? Karena saya mau terlambat juga, terus siap diri juga lama. Dan juga harus bantu mama untuk urus adik. Untuk mama ya, mama kan sudah di sekolah juga. Jadi saya mama untuk urus adik, kalau mereka di sekolah. Jadi itu alasan kamu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kalau terlambat tuh sesuai dengan kita punya keyakinan kelas kok tidak? Iya.
Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin waktu. Menurut kamu disiplin itu penting kok tidak buat kamu? Penting ini. Kenapa? Karena kalau kita terlambat itu mengganggu teman-teman saat pembelajaran. Dan juga nanti kita dirugikan kembali materi karena terlambat. Betul, jadi kita harus belajar menghargai waktu. Itu penting sekali dan sangat bermanfaat. Ya. Selain itu kita juga belajar menghargai orang lain. Kalau kita disiplin berarti kita punya tugas itu tidak akan menumpuk. Kita juga melatih untuk peduli terhadap orang lain, peduli juga terhadap kita sendiri. Ya ibu sering terlambat, menyesal juga karena sering terlambat baru mengganggu teman-teman saat pembelajaran. Karena juga sering terlambat, jadi waktu terpotong waktu. Baik, jadi sikap yang sangat baik kamu sudah lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Itu dengan saya harus bisa bangun lebih pagi lagi supaya bisa siap diri dengan cepat, supaya bisa bantu mama juga urus adik, supaya datang ke sekolah dengan cepat juga, terus agar tidak mengganggu kawan-kawan dalam kegiatan pembelajaran, dan juga saya juga tidak rugi dalam materi. Terus supaya saya juga harus lebih aktif dalam kegiatan berdiskusi di kelompok supaya saya bisa mencapai tujuan saya, yaitu menjadi seorang apoteker. Nah itu, baik sekali Jelita. Kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan terus bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jelita Benufinit dari kelas 10B SMA Negeri 1 Kalabayi. Saya merasa senang pada pagi hari ini karena saya telah berdiskusi bersama ibu guru matematika saya, yaitu Ibu Kaisan, tentang permasalahan yang saya buat tentang disiplin waktu. Saya juga mendapat solusi dari diskusi yang telah kami bicarakan tadi, yaitu saya harus bisa bangun lebih pagi lagi supaya saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga belajar lebih giat agar cita-cita saya menjadi seorang apoteker bisa tercapai. Terima kasih. Kasus kedua, Ronalita tidak terima dibuli oleh temannya dengan memanggil namanya dengan nama ayahnya dan menghina dia di Facebook sosial media. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Aduh, ini kenapa lagi? Ini mesti omong beng-beng. Ya. Jenny, Ya. mari sebentar. Ibu, kemana Ibu? Ini ada video ini Torres dan Lita berkelahi, betul? Ya Ibu, betul Ibu, tadi dari atas Ibu. Bilang apa, terus sendiri di Facebook kok atap loh. Itu nah tolong panggil ini Lita dulu ya. Ya, baik. Hadap ibu ya. Ya, Ibu. Iya. Makasih ya. Ya Ibu. Selamat pagi Ronalita. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kurang baik Ibu. Aduh, kalau begitu mari dulu kok kita cerita sedikit. Ronalita, tadi ibu ada dapat kiriman video dari teman-teman di kelas tentang Torres dan kamu. Oh, Ibu. Kenapa sampai demikian? Terus begini, dan hari dalam kelas orang tua menang terus dia orang bilang cukup begini apa pendek terus kita sama emosi gitu. Karena kemarin sore ada dong lihat panggung dulu tuh dia buka Facebook nih makan karena Facebook tuh dia taruh di sini di Facebook orang bilang saya tidak tahu menari terus bilang saya pendek pokoknya ini saya boleh saya di Facebook terus aku tidak emosi cuma Oh, begitu. Memang wajar saja Ronalita marah dan kesal. Kalau ibu yang ada di posisi Ronalita, pasti ibu juga akan marah seperti yang Ronalita rasa sekarang. Lalu, kira-kira apa yang
eh, yang sudah Ronalita lakukan terhadap Torres. Jadi saya punya dosa tentang dia karena waktu di kelas terus ada ronek meja dan saya pagi ini buku juga aku tahu gitu. Saya tahu nah sekarang emosi nah. Oh begitu. Kamu buat seperti itu pasti di alasan ada toh. Oh ya ada. Lu ngomong saya nah. Ya, wajar kamu marah karena kamu tidak rela kamu punya orang tua, punya nama disebut sembarang, kemudian kamu dihina-hina di Facebook, ya itu membuat sangat-sangat sekali marah. Ya. Tetapi ibu sangat bangga karena kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Mungkin saja kamu bisa ambil kayu atau benda-benda keras lain untuk pukul Torres. Itu tidak kamu lakukan kan? Sekarang coba kamu pikirkan, kamu tindakan marah sampai dengan gebrak meja, kemudian membanting buku, marah-marah Torres. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas yang bagian mana yang kamu langgar? Pengertian berteman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting ibu. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar ibu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Ya ibu bersedia. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih sabar, terus tidak boleh tersinggung dan kalau ada teman yang mengganggu dalam kelas atau kamu sendiri Facebook begitu nah tidak perlu juga minta pelajaran atau kelas berbeda atau berpikir dulu. Iya, tepat sekali tindakan yang Ronalita sudah lakukan tadi. Kamu sudah temukan solusinya dan ke depan itu akan bekerja sama dengan orang tuanya Ronalita, orang tuanya Torres dan juga Torres supaya hal bully itu tidak terjadi lagi atau saling menghina itu tidak terjadi lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ronalita Rolpali dari kelas 10A SMA Negeri 1 Kalabahi. Saya senang sekali karena hari ini saya dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Kaisan membicarakan tentang masalah saya dengan Torres. Dari perbincangan ini, saya dapat belajar bahwa saya harus lebih menahan amarah saya dan lebih sabar lagi. Saya juga belajar untuk tidak cepat tersinggung dan tidak melakukan hal yang ceroboh. Dan saya juga belajar untuk bisa menghargai teman saya. Dan dari pertemuan ini saya harus memperbaiki diri saya karena jika saya tidak memperbaiki diri saya, hal itu akan berdampak bagi pembelajaran saya di SMA Negeri 1 Kalabahi. Sekian, selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara.